Hai Singham, gue Eno Bening dan halo juga Eno Bening di 2022. Ini adalah Eno Bening di 2021 yang akan merespon Eno Bening di 2020 dan memberikan pesan buat Eno Bening di 2022. Ini adalah video rutin tahunan kita di mana gue Eno Bening bakal bikin video mengenai perjalanan gue selama setahun ini di kehidupan ini untuk jadi bahan refleksi atau apapun bebas. Dan tentu saja kalian Singham yang dengerin atau juga nontonin atau juga udah rutin ikutan liatin gue di video ini, kalian juga tetap bisa merespon ke diri kalian di tahun lalu. Atau sekarang kalian bisa iseng ke video gue yang lama, yang Eno Bening di 2022 untuk Eno Bening di 2021. Kalian baca komen kalian di situ. Tenang aja, kalau kalian login pakai akun yang sama, kalian gak usah ribet-ribet nyari komen kalian langsung keluar. Dan coba kalian reply, gimana kabar kalian sekarang. Dan jangan lupa untuk memberikan pesan lagi di video yang ini untuk kalian di tahun depan. Dan kita akan mulai video kali ini dengan merespon Eno Bening di 2020. Ngomong apa sih Eno Bening di 2020 dan Eno Bening di 2021 akan menjawabnya. Let's go. Gue tahu ngeditnya di mana. Hai Singham, gue Eno Bening dan kembali lagi ke acara tahunan kita di mana gue Eno Bening akan ngobrol dengan diri gue sendiri di 2019 karena Eno Bening di 2019 udah bikin video untuk Eno Bening di 2020 yaitu sekarang. Dan gue nanti Eno Bening yang sekarang di 2020 akan mengirim pesan juga ke Eno Bening nanti di 2021. Ini gue lakukan udah dari 2018 dan gue pengen rutin lakukan tiap tahunnya. Dan ya, yang tahun ini agak berbeda karena gue mau mencoba melakukannya secara live streaming ditemani oleh Singham. Live streaming ini dilakukan tanggal 28 Desember di jam 10.12 malam. Live streaming ini dilakukan di tanggal 27 Desember di jam 10:30. Just for note. Ditemani dengan kurang lebih 1.400 Singham yang menonton secara langsung. What? Ditemani oleh 290 Singham yang menonton secara langsung. Yang kalian tonton sekarang adalah siaran ulang ya. Jujur gue deg-degan karena ini pertama kalinya gue ngelakuin live stream dan menurut gue aneh aja. Ketika gue mesti evaluasi diri gue sendiri, gue disaksikan oleh banyak orang yang selama ini cuma nonton gue juga di balik layar dan mungkin akan nggak tahu sama apa aja yang sebenarnya gue omongin nanti mungkin ya karena mereka nggak ikutin hidup gue se 24 jamnya atau mereka juga nggak kenal gue sedekat itu, mereka cuma mengenal gue dari internet, dari YouTube dan segala macam sosial. Sumpah nggak gue rencanakan untuk pakai baju plus ultra media hari ini dan ternyata dulu gue pakai baju plus ultra. Jadi karena ini lagi live makanya kualitas gambarnya kualitas webcam, tapi ya semoga bisa maksimal. Jadi langsung aja kita tonton video Eno Bening di 2019 bareng-bareng. No, berarti kita harus skip ke Eno Bening yang ngomong sendiri ya. Oke, ini Eno Bening yang pengen hidup lama. Wow, look so different. Itu dia buat gua di 2020 dan bagaimana buat kalian di 2020 Singham. Di video Oke, no, tadi adalah diri lu di 2019 dan lu respon di 2020 dan mungkin ada yang kurang-kurang akan ditambahin sekarang. 2020 yang mau lu syukurin pertama adalah kesehatan, no. Lu jadi punya tubuh yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Mindsetnya tetap kesehatan, no. Jaga pola makan, olahraga, jangan sampai ketinggalan. Dan stresnya mesti dikurang-kurangin karena lu punya mah yang makin parah di 2020. Di 2020 karena lu kehilangan pekerjaan utama lu yang digaji bulanan, lu sekarang bekerja sebelah freelance lagi dan lu banyak melakukan live stream. Entah kenapa lu bahagia sih no live stream. Lu nggak peduli penontonnya berapa, lu nggak peduli donasinya berapa, tapi lu bahagia. Jadi donasinya 10 juta per bulan minimal. Gua nggak ngerti lagi sekarang sama orang-orang kaya yang nontonin gua. Suka-suka lah. Lu live stream seneng. Nggak boleh live stream lu mindsetnya incer donasi Kagak ngincer, cuman incer AdSense lah, incer banyak penonton nggak boleh no. Lu live stream lu happy. Karena setiap live stream lu bisa ngobrol sama orang-orang yang percaya sama lu, sama orang-orang yang pengen ngobrol sama lu, sama orang-orang yang mau deket sama lu. Itu no. Dan lu bahagia. Kayak tadi tiba-tiba lu nemuin orang yang kayak mirip banget kayak lu di masa lalu no, kegiatannya. Lu juga nemuin orang-orang yang ternyata jago di bidang-bidang tertentu. Main piano, bisa main game bareng sama mereka, bisa sharing-sharing ilmu bareng tentang berbagai macam hal, sharing hobi-hobi baru. Memang di luar dugaan no, tapi lu mendapatkan banyak sekali uang dari live stream. Dan itu semua dari sawar atau donasi. Dan lu tetap mesti merem. Lu tetap mesti nggak boleh lihat itu karena itu adalah keikhlasan orang. Kalau orangnya lagi nggak mau nyumbang sama lu mah enak no. Kalau emang nggak ada duit orangnya tiba-tiba. Dan lu bersyukur no. Mereka gila, mereka luar biasa, mereka tahu apa yang selama ini lu omongin. Mereka ternyata mendapatkan
manfaat dari apa yang selama ini lo upload, lo ngomongin, lo ngobrol bareng, lo share ilmu bareng, padahal itu ilmu-ilmu kehidupan yang lo juga nggak pelajari secara formal, tapi mereka appreciate banget. Walaupun cuma bahkan 10.000, itu adalah bentuk upaya mereka mengapresiasi lo, no. Jadi itu semua langsung masuk kas clean sound, bukan masuk buat lu jadi bulanan. Itu bukan gaji. Itu bukan sesuatu yang bisa lu bilang jerih payah lu untuk mendapatkan uang. Iya, tapi bukan yang utama, sehingga lu nggak boleh berharap dari situ. Kalau nggak, keuangan lu bakal kacau. Mereka orang-orang gila yang gua nggak tahu kerjanya apa, tapi mereka adalah orang-orang yang mau menghargai lu. Berarti pilihan lu untuk memilih jalur hidup lu yang kemarin-kemarin itu tepat, no? Dimana jangan biarkan kebahagiaan lu itu ditentukan oleh angka, oleh jumlah viewers, jumlah subscribers. Ya lihat tuh orang-orang gila itu, no. Orang-orang yang lebih kaya daripada lu, lebih punya banyak uang, dan mereka mengapresiasi kegiatan lu secara langsung. You should be grateful. Lu bukan YouTuber tua gagal, lu YouTuber tua gagal bagi mereka yang nggak bisa mendapatkan manfaat dari hidup lu, no. And which is fine. Kalau misalnya itu mereka nggak bisa dapetin manfaat dari gua, which is fine, no. Lu nggak bisa buat bahagia banyak orang, tapi lu bisa buat bahagia orang-orang yang udah bahagia sama lu. Jadi keep live streaming, no, because it's super fun. Kita main bareng, kita seru bareng, yang nonton 20 ke 10 ke, jangan pikirin, have fun, no, it's fun, enjoy it. Dan dari senang itu ada orang yang apresiasi, appreciate it, and then continue live stream, seru-seruan ngobrol-ngobrol, manfaatkan waktu. Yes, no, it's a 2020 keputusan untuk live stream tepat, sangat-sangat membahagiakan jiwa lu juga. Dan lu mencoba banyak hal baru juga dari live stream. Dan lu juga jadi punya praktek langsung buat seputar internet tuh, tentang dugaan lu bahwa 2020 ini live stream. Ini tahunnya live stream. 2021 pun masih tahunnya live stream. Right? So, apa lagi ya? Oh ya, nggak sedikit juga donatur-donatur lu itu, no. Orang-orang tukang sawer lu, singgam kapitalis itu, beliin lu banyak hal, tapi pakai duitnya langsung nih, no, beli gitu. Kemarin terakhir di DP-in game, dibeliin ongkir makanan, disuruh beli pen tablet, dikasih nih, no, beli gitu. You should appreciate them. And you should wish them good luck, good life, good hunt. So, ya, itu 2020 live stream gila banget sih. Dan lu sendiri merasakan ya, no? Oh, saking gilanya donatur-donatur lu, no. Lu pernah iseng bikin acara namanya Liga Kapitalis Singham LKS. Terus, mereka semua ikutan dan beneran main berantem di donasi, no. Banyak-banyakan donasi. 2 kali lu bikin dan dua-duanya mereka ikutan dan dua-duanya meriah, rame. Gua nggak ngerti salah apa dalam hidup mereka, tapi mereka benar-benar play along. Mereka ikut seru-seruan di situ, ikut rame-ramean. Dan puji Tuhan di episode kedua kita bikinnya plus charity. Setiap ada orang yang donasi, lu beliin makanan buat para driver ojol, dan plus lu beli makanannya dari tempat-tempat yang kecil gitu lah sekitar lu, bukan yang gede-gede gitu. Para UKM-UKM yang ada di sekitar. Jadi mungkin LKS akan serunya dibikin di 2021 kalau formatnya kayak gitu, no. No LKS di 2021. I don't know why. I just don't feel like it. No LKS di 2021. I just don't feel like it. I don't know. It's just not right, or it's just me being lazy. Maybe both. I don't know, to be honest, I don't know. Maybe 2022 kita akan bikin LKS lagi, atau mungkin akhir tahun, kita nggak tahu. I just don't find the mood or the excitement ketika gue mau bikin LKS. Dan capek sih setelah gue bikin LKS yang kedua tuh, gue jujur gue pusing dan gue capek sih. Mungkin karena capeknya itu nggak so worth it itu, maybe, I don't know. Tapi so far no LKS di 2021. Set press F in the chat. Terus 2020 lu memutuskan untuk memberhentikan 2 acara juga, no, yang malah paling banyak views-nya, paling banyak dapat AdSense-nya, yaitu Meme Indonesia dan Rabu Cringe. Kalau Meme Indonesia masalahnya teknis banget, karena kalau abis nge-scroll gitu, nge-view meme, tiba-tiba nge-hang, terus mulai dari awal nge-scrollin lagi, bete, moodnya hilang. Terus and gue balikin lagi Rabu Cringe, and I think kesalahannya adalah ketika kita tayangin ulang sih, no. Ketika kita tayangin ulang tuh kayak apa ya? Menurut gua udah agak ngerusak branding lu sih, no. Kalau misalnya mau kayak gitu, saran gua kita balik ke live stream aja. Jadi benar-benar kita bikin konten Rabu Cringe itu khusus live stream dan gak ada siaran ulang, hanya Singham Galileo yang bisa nonton menurut gua. Dan komentar netizen juga kayak seperti itu, karena itu benar-benar konten yang having fun, yang gak ada informasi atau ada branding dan lain-lain. Itu benar-benar cuman me being me, you being you, dan untuk inner circle Singham banget, yang dimana gue lihat hal tersebut malah jadi mengganggu apa ya, value gue di channel ini. Jadi Rabu Cringe balik, tapi bentuknya nggak bakal tayang lagi sih kayaknya, khusus live streamer aja. Terus meme-nya dari Facebook pas kita nge-review juga udah nggak fun lagi, isinya gitu-gitu template, nggak ada yang benar-benar bikin kita kayak gitu. Ada cuman kayak nggak banyak lah gitu. Jadi capek di syutingnya doang, nggak fun lagi. Kayak sulit banget menemukan emas di tumpukan jerami gitu. Rabu Cringe
lu berhentikan karena lu nggak fun lagi juga, no. Dan pada saat syuting sama kuda, kita tuh bener-bener yang udah di tahap yang berdoa gitu, semoga dapat yang lucu dan seru gitu. Kita syuting pada saat itu tuh sampai 1 jam atau 1 episode kita nggak nemuin, kita bahkan nggak ketawa, kita bahkan nggak kesel, kita udah diem aja gini. Jadi itulah kenapa gue tidak lagi buat konten Rabu Cringe. Dan sejujurnya gue sedih, karena Rabu Cringe itu tujuannya adalah untuk naikin nama-nama orang-orang yang gak dikasih panggung sama orang lain. Gak salah orang lain yang ngasih panggung, cuman buat gue ngerasain diri gue yang dulu gitu, kayak gimana susahnya di panggung. Itu yang gue sedih, gue gak bisa memberikan panggung lagi buat mereka. Jujur gue sedih, dan gue muter otak untuk gimana caranya ya gitu, untuk bisa bikin Rabu Cringe kembali, atau mungkin punya acara baru yang bisa membuat orang-orang kayak mereka itu punya panggung. Wahai yang opening di 2021, kesehatan dijaga, olahraga dijaga, duit banyak-banyakin invest, jangan biasain duit numpuk di rekening. Betul. Langsung invest, paling bener taruh reksadana langsung. Reksadana. Pelajari cara beli rumah, clean sound, mesti lebih gila lagi, mesti lebih spend lagi, tapi yang balik ke produksi, bukan balik ke senang-senang. Lo total sim, mesti lebih banyak bersabar lagi, mesti punya manajemen waktu yang lebih baik. Jangan terlalu banyak spend waktu di tempat yang nggak penting, yang nggak menambahkan apa-apa. Berani bilang iya, berani mencoba. Website kalau bisa diperbaikin, sosial media diperbaikin, semua brandingannya menjadi lebih baik. Yep. Konten-konten Will juga do. lebih banyakin yang edukasi, yang menunjukkan kalau lo sosial Iklan. media strategis, bukan cuman konten kreator meme dan lain-lain. Bersyukur, show your gratitude buat para singham, terutama para singham kapitalis yang lu nggak nyangka aja mereka bisa segila itu buat lu, no. Kehadiran lu ditunggu banyak orang, no. Kehidupan lu dinantikan banyak orang, no. Dan hidup lu ternyata banyak gunanya bagi banyak orang, no. Walaupun mereka yang nggak bisa donate lu, mereka masih tetap nunjukin supportnya dengan share video-video lu, like video-video lu, komen, nontonin live streaming lu. Itu juga ngebantu. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat para singham yang mau jalan bareng gue, yang mau berkembang bareng gue, yang mau belajar bareng gue, yang mau diskusi bareng gue. Yeah, that's the word. Kalian walaupun cuma nonton, walaupun cuma share, walaupun cuma like, walaupun cuma komen, believe me, I appreciate every single of it. Gue mengapresiasi setiap klik dari kalian. Thank you. No, from the bottom of my heart, thank you. Beneran, dari lubuk hati gue yang terdalam, thank you. Gue gak nyangka ternyata hidup gue berarti buat 500.000 orang di dunia ini. Gue rasa itu semua buat 2020 and opening. Kayak opening 2021 melaporkan gimana opening 2021. Apakah lu malah makin gendut, malah jadi miskin, malah jadi gak keurus clean sound dan kerjaan-kerjaan lainnya, pacaran jadi ngaco? Well, no, you gonna be fine. Kalau lu mau perjuangin, kalau lu mau bertahan, kalau lu mau putar otak, Let's go! so stay vigilant, no, tetap awas, tetap teror mental, and good luck. Buat para singham atau yang menonton mau bikin kayak gini juga, silakan banget. Let's fucking go! Gua akan respon beberapa dulu yang tadi gua tonton. Ada 2 ya, masalah rumah dan Rabu Cringe. Pertama, Rabu Cringe dulu. Kita sempat bangkitin Rabu Cringe lagi di 2021 out of boredom dan ngerasain funnya. Tapi itu malah apa ya, mengundang penonton-penonton yang gua nggak inginkan. Followers yang menurut gua nggak sesuai sama target audience gue. Karena kata meme ini udah identik dengan kebocilan, keejian, dan ketoksikan. Jadi gue nggak ngerasa fun lagi untuk bersanding dengan kata meme. Kita dulu berhasil nge-branding diri kita sebagai kurator meme, dan kita juga dapat rezeki dari hasil brandingan tersebut. Tapi dari segi community, gue rasa udah beyond safe sih. Gue ingat banget dulu sempat ngeledekin sekolah meme Indonesia sekolah kememehan Indonesia, dan dimana mereka nggak lanjutin lagi karena alasannya simple. Ketika mereka tujuannya baik, pengen sharing, pengen bikin community biar bisa create bareng, kolaborasi bareng dan lain-lain, mereka malah dapat toxic yang luar biasa gitu, dapat serangan yang luar biasa gitu untuk SKM. Mereka nggak mencoba untuk melakukan sesuatu yang jahat atau apapun, mereka cuma pengen bikin wadah untuk berkumpul dan belajar bareng tentang meme, ya, untuk mengembangkan dirinya di dunia meme, ya. Itu sekitar tahun berapa? Udah 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin ya. Dan lebay sih, kayaknya 3 tahun yang lalu sih kayaknya. Dan iya, gue sempat menertawakan mereka, kenapa udah hajar aja segala macam. Dan gue akhirnya sadar gitu, kalau kata meme dari ketoksikan tuh udah beyond saving banget. Udah bener-bener menjadi sebuah kartu bypass untuk menjadi asshole in the internet by form of meme. Dan gue gak mau berupaya lagi untuk memberikan sebuah alternatif meme kepada publik. Bisa loh meme yang gak setolol dan setoksik itu, tapi kayaknya beyond saving. Jadi gue gak mau lagi bukan gak mau lagi lah, mungkin gue bilang gue kurangkan diri gue, intensitas branding gue terhadap kata
meme because secara kuantitas udah tumpah ruah gitu. Satu orang toxic tuh bisa bikin 25 akun shit post gitu. Berlindung di balik kata shit post dan meme sebagai pelampiasan keliaran mereka. Ya udah suka-suka mereka aja gitu. Dan kalaupun lo mau review meme di mana masih ada gitu loh, masih ada segelintir orang yang mau nino gitu loh. Kita kumpul-kumpul seru-seruan dalam meme gitu. Ya mungkin gue lakuin secara live stream Rabu Cringe-nya. And Rabu Cringe only maybe. Jadi gue nggak menghilangkan total, tapi gue mengurangi insentivitas terhadap meme itu sendiri karena economic wise udah nggak dibutuhkan lagi gitu orang yang ngerti meme gitu. Sekarang udah banyak orang yang udah paham dengan meme gitu. Udah banyak sosmed yang ngerti meme gitu dan mereka tahu how to meme gitu. Walaupun masih banyak aja yang salah dan akhirnya pusing sendiri gitu. Tapi dengan lu yang sekarang sebagai social media strategis itu juga udah rampung lah, nggak perlu khusus spesialis meme gitu. I don't think that's really necessary anymore. Jadi no more meme. Kalaupun ada ya live streaming aja. Dan cuma bisa ditonton ulang sama Singham Galileo. And lalu rumah. Itu impian lu no. Ketika lu tahu bahwa kehidupan itu mungkin akan lebih mapan, lebih selamat dan lu dulu berpikir no bahwa rumah itu adalah sebuah bukan cuma simbol, tapi memang sebuah safety net, sebuah awalan yang baru, tempat aman untuk lu memulai hidup dari nol dan aman. Maksudnya apa? Rugi gitu. Misalnya lu sewa ruko, usaha lu nggak jalan ya, usaha lu tutup, rukonya juga balikin ke orang, lu ngebalik nggak pakai apa-apa kan. Tapi kalau misalnya lu buka rumah, terus lu buka usaha dan lain-lain, usaha lu nggak laku, rumah lu masih jadi rumah gitu. Betul, itu memang bener secara economic speaking gitu, ya bener gitu loh. Lebih untung kalau udah punya rumah kan. Cuman fakta lapangannya ini semakin dikumpul ini semakin nggak kekejar harganya, semakin nggak make sense gitu. Dan membeli rumah di berbagai macam daerah lain selain daerah-daerah yang emang udah lu tanda-tandain tuh juga nggak masuk akal gitu. Gue juga lu juga mainnya juga bukan nabung di bank atau gimana, lu juga udah invest dan lain-lain gitu. Tapi kok makin lama duit makin numpuk, kok makin nggak kebeli gitu. Dan setelah dipikir-pikir, misal nih gue udah kekumpul duit nih no, let's say harga rumah lu sebutlah 2M gitu. Dan lu ngumpulin duit sampai 2M,5 gitu. Itu akan kepake 2,4 mungkin no untuk biaya dan lain-lainnya gitu loh. Terus sisa 100 juta gitu loh. Terus anak-anak Cleanson gaji mau apa? Pakai daun gitu kan. Dibagi-bagiin gitu. Daun yang katanya 200.000 harganya gitu dari pohon-pohon langka gitu kan, enggak. Gua akhirnya di tahun 2021 punya pemikiran bahwa betul rumah masih sesuatu yang mesti lu beli, tapi jangan lu kejar gitu loh, karena nggak masuk akal, harganya juga udah nggak make sense gitu loh. Dan ngontrak tuh bukan hal yang buruk kok, ngekos bukan hal yang buruk kok gitu loh. Kalau lu emang ngerti cash flow-nya, lu udah paham bagaimana bekerjanya sebuah uang gitu, dan bagaimana lu tuh ngerti gitu no, mindset lu sekarang nih ya no, bukan lagi ngumpulin uang no, tapi ngejalanin mobil butuh bensin. Nah, impian lu butuh uang untuk mencapai ke situ. Nah, lu gunain uang itu untuk mencapai impian lu. Bukan impian lu itu numpukin uang buat apa gitu loh. Lu taruh mana-mana juga ya bisa tambah terus gitu. Taruh reksadana, saham dan lain-lain bisa nambah terus buat apa gitu loh. Tadinya buat rumah. Tapi setelah dipikir-pikir nggak masuk akal. Nggak kumpul-kumpul. Kekumpul pun abis itu beli, abis itu apa? Lu mesti punya pikiran keuangan yang lebih upgrade lagi dari sekarang no. Yang sekarang adalah rumah bukan impian lu, rumah tetap to-do list lu, tapi bukan kewajiban, bukan yang kayak mesti dikejar wajib tahun ini, tahun besok, atau 5 tahun lagi. Kita nggak tahu lagi harga rumah bisa segila apa lagi. Tapi jangan berarti lu tahan duit itu dan lu nggak mau puterin. Lu nggak mau coba kemungkinan baru untuk mengembangkan diri lu sendiri misal, atau untuk ngembangin clean sound, atau ngembangin pekerjaan lu dan lain-lain. Jadi jangan lu no fokus otaknya kumpulin duit buat rumah. Duit lu udah em-eman tapi ya, akhirnya gimana no? Nggak kebeli kan gitu. Kayak pas lu beli ya emnya hilang gitu. Terus apa? That's it, rumah gitu. Belum kalau lu beli rumah kena tipu. Kemarin-kemarin aja untung nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kiri kanan lu banyak yang beli rumah tapi kena tipu. Terus naik lagi kasus mafia tanah ya. Kayak gitu-gitu. Makin ngeri kan. Jadi jangan matiin impian lu dibeli rumah gitu. Lu bisa berimpian lebih gede daripada itu. Bukan berarti lu mesti ambisius atau gimana gitu. Tapi ya jangan ragu untuk kontrak kalau lu emang udah ngerti keuangannya bagaimana dan lu emang udah mau invest gitu loh. Lu udah mau jalanin itu. Jadi ya gitu no. Di 2021 lo akhirnya memutuskan untuk tidak beli rumah walaupun duitnya udah ada. Oke, lanjut ya. Keadaan nih di Eno Bening di 2021 untuk Eno Bening di 2022 ya. Oke, kita mulai dari kesehatan ya. Kesehatan gue rasa makin bagus ya. Penyakit-penyakit yang biasa rutinitasnya no kayak asam lambung lo atau asam urat nih. Sebenarnya hari ini lagi masih asam urat no kaki lo ya.
gara-gara apa juga nggak tahu, tapi nggak separah dulu asam uratnya. Olahraga udah jadi lifestyle ya. Lu nggak terlalu kurus kayak dulu, ya nambah berat badan tapi otot bukan lemak. Tapi jangan apa ya, jangan sampai males, jangan sampai lihai, tetap kuasain, tetap pertahanin lifestyle lu ya. Nambah berat badan nggak apa-apa ya nggak apa-apa, tapi jangan ngapa-ngapain terus gitu loh. Kontrol makan dan lain-lain juga. Tidur mulai nggak teratur lagi karena kerjaan sama karena ada nanti kita bahas nih ya. Ada sebuah kultur baru nih, yaitu sebelum tidur pro-win dulu nih ya. Nah, ini nih yang gue bahas nih ya. Lalu berikutnya what's new di ini ada juga karir konten kreator. Akhirnya ketemu flow-nya bagaimana cara menyusun sosial media pilar dengan baik gitu loh. Bagaimana lu memanfaatkan konten-konten lu biar nggak gemuk di YouTube doang, tapi juga bisa lu salurin ke TikTok dan Instagram dengan cara pilar konten. Bahkan lu udah hire orang bantu lu di sosmed ya, nggak cuman di editing doang. Perkuat branding lu sebagai seorang sosial media strategis. Jangan lagi perkuat branding sebagai seorang kurator meme, sebagai apa ya, petarung yang lawan bocah-bocah toksik di internet. Sekarang gimana caranya nih ya, gimana caranya pokoknya sosial media lu itu, ini nggak bisa batasin umur apa ya, setiap sosial media gitu, untuk ya kayak orang-orang yang mahasiswa, pekerja, atau orang-orang yang lagi usaha gitu. Dan kalau ada bocah yang nggak jelas, kayaknya gara-gara meme lu deh, jadi makanya lu nggak usah bikin Rabu Cringe lagi yang di siaran ulang live aja gitu, emang buat community aja, nggak usah buat bocah-bocah gitu lagi. Oh ya sebisa mungkin dulu seneng banget lihat komen, sekarang nggak usah liatin komen karena semakin banyak orang bisa berinternet, semakin banyak yang tidak menambah ilmu, malah hanya menambah jengkel. Bahkan di dunia konten kreator akhir-akhir ini lu lagi jadi korban fitnah ya. Untungnya nggak terjadi yang sampai mengganggu karir lu di luar sana ya, fitnahnya silly banget. Tapi dari situ lagi-lagi kebukti apa yang lu pikirin selama ini yang selama ini lu bikin norak dengan nama Rule of Enobening ya. Rule of Enobening yang keberapa gitu, gue lupa, bahkan gue yang lupa sendiri. Nanti di Discord kita buat ya, Rule of Enobening ya. Yaitu adalah ketika orang udah benci sama lu, mereka tuh nggak butuh alasan, mereka cuma butuh kesempatan. Mereka cuma butuh celah tuh. Jadi ya lu nggak perlu ngejelasin ke mereka kenapa yang lu lakuin itu salah, informasi yang lu dapatkan salah gitu, itu informasi tidak benar dan lain-lain. Percuma, mereka nggak perlu denger itu, mereka nggak butuh denger itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyerang lu dan orang itu emang tidak penting-penting amat di hidup lu nggak perlu jelasin apapun itu ke semua orang. Lu cukup jelasin itu ke orang-orang yang emang selalu pengen dengerin penjelasan lu. Dan orang-orang kayak gitu kita lakukan blockchain ya, blok massal di beberapa bulan ini, baru bulan ini kita blockchain massal, dan kok makin banyak yang follow malah ya. Kayak nyebelin gitu, dan takutnya jadi adiktif dalam artian seneng melihat kekacauan ini demi menambah jumlah followers. Ingat kebahagiaan lu tidak dihitungkan dari angka. Lebih baik punya target audiens yang jelas tapi followers berkurang, dibanding punya followers tambah banyak tapi isinya hanya bocah-bocah yang nggak punya kemampuan daya beli. Bahkan jangankan daya beli, daya pikir mungkin dipertanyakan. Oh iya, di dunia konten kreator juga lu mulai aktif di Discord. Dan di Discord itu Discord yang berbayar gitu. Jadi orang kalau mau masuk Discord lu itu berbayar, yaitu isinya member-member YouTube lu. Dan ketemu banyak orang yang keren-keren juga di sana. Yang nyebelin juga ada, si bangsat juga ada di situ. Dan yang tadi gue bilang nih, jadi susah tidur gara-gara rutinitas kita untuk main Project Winter tiap malam. Seru-seruan di situ, dan kadang-kadang curhat ngobrol sampai malam juga di situ. Seru, tapi kalau bisa kesehatan tetap dijaga, jangan sampai tidur malam. Dan senang banget akhirnya bisa ngobrol langsung sama Singham yang emang benar-benar ngikutin gua gitu. Mereka yang rela bayar untuk ngumpul di Discord dan seru-seruan ngobrol bareng. Dan yang gue suka adalah di Discord itu nggak kayak waktu dulu bikin Singham Hagura gitu, yang isinya tuh orang yang enocentris gitu, apa-apa eno gitu. Sedangkan di Discord yang sekarang itu isinya mereka bisa sibuk sendiri-sendiri gitu, mereka punya proyek sendiri-sendiri, mereka punya kehidupan sendiri-sendiri. Kita bisa sharing-sharing sudut pandang terhadap segala sesuatunya gitu, atau ya sesimpel having fun gitu, nggak harus yang enocentris gitu. Karena ya ngapain gue ngomong sama orang yang dengerin omongan gue doang tapi nggak punya argumen gitu. Malah gue demen gitu ketika di sana terjadi sebuah warna-warni argumen dan warna-warni intelektual. Jadi itu ya, ada Discord Enobening yang mesti lu jaga dan pelan-pelan dikembangin, entah jadi apa itu. Dapat banyak endorse dan sponsor ya, paid promote di tahun ini, nggak nyangka. Padahal nggak aktif-aktif amat sebenarnya di sosmed, tapi itulah pentingnya branding. Followers mau berapa, kalau branding lu bagus ya nanti datang-datang aja gitu. Jadi yang penting adalah brandingnya gitu. Jadi jangan ragu lu untuk mengusir orang-orang yang nggak sesuai sama branding lu dan nggak sesuai sama target audience lu. Blok aja, kick kayak kalau perlu lu blockchain semua akun-akunnya follow siapa lu blokin semua yang dia follow, dan followersnya dia lu blokin semua ya. Ada orang komen aneh-aneh yang like komennya lu blok semua segala macem dan lain-lain. Nggak masalah itu malah memperbagus Oke? Nah, berarti kita masuk ke karir dan ekonomi ya. Sebagai sosial media strategis tahun ini rekor lu tidak di hire sama sekali.
Tidak di-hire sama sekali. Dalam artian sebagai pegawai. Malah gue tidak lagi di-hire sebagai pegawai gitu loh. Bener-bener pure freelance, bener-bener pure apa ya, kerjanya tuh per project atau per workshop, per seminar dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara ekonomi malah jadi makin bagus gitu, lebih efisien, lebih jelas kerjanya, dan lu nggak perlu ada jam kerja ya, lu bisa manfaatin jam kerja lu untuk hal yang lain. Tapi ya sedihnya ya nggak bisa ngerasain benefit-benefit menjadi pegawai aja. Kalau lu tau lah jadi pegawai enaknya gimana kan dan lain-lain. Tapi menyenangkan banget bisa jadi full freelance tahun ini. Nggak tahu tahun depan apakah full freelance atau enggak. Fun fact, kalau lu lupa no, tahun ini lu sempat ditawarin masuk ke sebuah perusahaan besar, tapi lu menolak karena menurut lu apa ya waktu itu ya? Pertama masalah gaji sih. Dan yang kedua adalah masalah visi misi yang tanda tanya gitu. Dan kayak tandeman lu nih agak kurang oke gitu loh. Jadi jangan. Lu mesti jelas kalau mau jadi pegawai. Tapi masih coba-coba boleh lah. Yang berikutnya adalah tentang keuangan. Jangan lupa berbagi, jangan lupa di-sharing duitnya, jangan lupa dibagi-bagiin ke banyak orang yang membutuhkan. Bukan orang-orang yang pasrah. Bedakan itu no. Terus apalagi ya? Mulai ketagihan main AOE 4. Tahun ini rekor, Steam Summer Sale dan kawan-kawan hampir nggak beli game sama sekali karena gamenya kalau nggak AOE 4 Project Winter mulu, kalau nggak AOE 4 Project Winter mulu. Ketagihan sih, udah di tahap ketagihan sejujurnya. Kalau menurut gue nih AOE 4 nih, kayak kalau nggak menang hari ini tuh kayak gatel gitu. Tapi ya nggak kayak dulu Dota gitu kan, ngejar MMR ini kayak kalau nggak dapat menang yang bagus aja gitu. Kalau dulu Dota mah MMR mesti wajib naik gitu, mesti beda gitu. Percintaan masih sama ibu negara. Tapi saya dituduh tidak mencintai perempuan gitu. Lagi-lagi fitnah. Ya itu sih bodo amat gitu kan. Lu punya anak sekarang no. Anak anjing. Namanya Kacan. Kacan QB, anak lu Pom lucu banget. Dan dengan hadirnya Kacan ternyata relationship jadi makin seru dan makin belajar banyak malah. Gue jadi ngerasain gitu gimana sih rasanya nanti kalau punya anak yang manusia gitu. Kalau lu anak anjing aja nggak bisa ngurus, apalagi anak manusia gitu yang lebih kompleks gitu, yang bahasa kasarnya ya lu mesti sekolahin, lu mesti kasih sayang yang bener-bener kasih sayang gitu, bukan good girl anjing digituin seneng, mah bocah good girl gitu, bapak apaan sih digituin, ntar digampar lu gitu. Jadi gila, untuk menjadi berkeluarga tuh ternyata tanggung jawabnya besar dan effortnya tuh mesti besar, persiapan mentalnya mesti besar gitu. Ngurus Kacan berak makan susah makan atau dia kadang suka ngambek udah bisa gimana gitu loh. Jadi kayak ini mungkin penting ya kalau misalnya kalian mau denger tips gua gitu ya. Kayaknya punya peliharaan yang kayak gitu tuh mungkin nggak semuanya bisa melihara anjing ya, tapi kalau lu melihara hewan aja nggak keurus dan asal-asalan, gimana nanti lu melihara anak gitu. Mungkin jadi semacam perbandingan yang ya nggak selalu auto benar perbandingan itu ya, tapi ya kalau misalnya mau tahu bagaimana rasanya punya anak, coba aja pelihara hewan gitu loh. Lu bisa nggak ngurusin mamalia tuh ya. Ya, you love Kacan so much. Kacan, anak sayangku Kacan. Kacan bayiku selamanya dia, anakku selamanya dia tuh Kacan ya. Kita adopt Kacan dari umur 2 atau 3 bulan ya, dan sekarang dia udah hampir setahun. Dan kabar baru tadi di telepon, hari ini Kacan mens. Gue baru tahu anjing bisa mens. Gue aja baru tahu kalau anjing bisa mens loh. Ya udahlah. Oke, ya lu pada juga belum tahu kan? Ya anjing bisa mens ternyata men. Lu sangat mencintai ibu negara, dijaga ibu negara, dan karir dia juga makin melesat, didukung, disupport, dan cita-cita lu sekarang adalah menjadi bapak rumah tangga. Biar ibu negara yang kerja, lu live streaming sama nge-YouTube sama kerja work from home aja lah pokoknya. Ya, yang kejar karir ibu negara strong lah gitu. Dan kita kemarin sempat bikin semacam pack bilang kalau misalnya terjadi apa-apa, siapkan rencana untuk bikin YouTuber couple atau influencer couple kali ya. Kalau terjadi amit-amit kenapa-napa. Kalau tidak terjadi apa-apa ya life is beautiful. Gitu aja. Tapi ya gue tahu gitu caranya untuk ngembangin channel couple, influencer couple gitu tahu, tapi ya peluru rahasia aja gitu, ditanam aja dulu. Kalau misalnya udah kenapa-napa baru gitu ya. Kalau terjadi apa-apa, kalau misalnya memang sudah tidak ada duitnya. Tapi kalau misalnya bisa ya,
Kenapa enggak? Tapi kalau misalnya lu enjoy, kenapa enggak juga? Nggak tahu lah, nanti kita pikirin nanti Eno. 2022 gue harap Eno Bening itu jangan ragu untuk coba kenalan sama banyak orang baru lagi, kolaborasi sama orang baru lagi, dan jangan ragu untuk kontak teman-teman lama, kumpul, dan biasakan berbagi dan memberi hadiah. Memang sulit no memberi hadiah karena itu tidak ada di kultur di keluarga lu yang berangkat dari keluarga miskin gitu. Lu ulang tahun aja gak dikasih hadiah. Nih lagi orang siapa gue kasih hadiah, kayak kan gitu mindset lu dulu no. Tapi kan udah ada uangnya lah, jadi udah ada budgetnya, jadi ya itu memang salah satu cara manusia bersosial no. Jadi pelitnya dikurangin lagi ya gitu loh. Bagus tahun lalu juga udah lu kurangin pelitnya, tapi sekarang juga udah mesti lebih dikurangin lagi ya pelitnya ya no, untuk berbagi sama orang-orang. Walaupun orang itu orang berduit gitu, tapi sometimes a gift is not just a gift gitu loh. Itu adalah bentuk dan niatan hati yang dibekukan dalam bentuk materi gitu loh. Nggak selamanya attitude and good willingnya cukup gitu loh. Kalau ada kenapa enggak sih? Jadi ya you know. No, di 2022 bikin yang kayak The Future bikin, yaitu setiap lu jalan-jalan ketemu klien, lu bawa satu asisten lu atau videografer lu untuk ngerekam lu selama jalan-jalan. Jadi perjalanan lu keliling-keliling klien dan segala macem, atau ngobrol atau jadi pembicara itu kalau bisa direkam dan didokumentasikan untuk jadi konten di internet. Karena itu keren sih gitu untuk belajar gitu, kayak Gary V dan lain-lain gitu. Karena kayaknya itu lebih penting dan lebih seru untuk dijadiin konten sih. I don't know penonton apa enggak, tapi menurut gua itu dokumentasi yang bagus sih, dan jadi orang bisa pelajar proses bagaimana bekerja seorang sosial media strategis dan gimana performa kita dan profesionalisme kita di berbagai macam kesempatan gitu. Jadi kalau bisa kayak Gary V, kayak The Future, untuk bawa 1-2 orang untuk rekamin lu, dan I don't know, it's a vlog, daily vlog like Rando, but more professional daily vlog, bukan yang liburan tapi yang kerja gitu. Maybe useful, maybe not, but you should try. NFT, cryptocurrency, hati-hati. Jangan FOMO. Jangan apapun itu bentuknya nanti ke depan, investasi dan lain-lain, the money things, nggak selamanya yang nggak konvensional itu bagus. Nggak selamanya yang konvensional itu lambat dan nggak menguntungkan. Jangan FOMO walaupun kiri kanan main. Lu cari cuan dengan kerja, sisanya adalah investasi biar nggak kemakan inflasi. Nggak selamanya semua orang main berarti benar. Bukan berarti itu kebenaran gitu. Nggak selamanya orang-orang dekat lu pada main berarti itu kebenaran. Pelajari lagi, bedah lagi, dan so far sih yang ada di otak lu adalah kalau lu yang bikin projectnya oke, tapi kalau lu yang invest lu enggak sih kayaknya, atau yang jadi kolektor kayaknya enggak sih. Mulai rapin thumbnail sama judul video, cover mulai diganti, let's rebranding, dan bikin video perkenalan Eno Bening yang baru. Jadi tak kenal sama kata sayang itu yang Eno Bening masih segemuk-gemuknya kayak gitu, kita mesti ganti di 2022. Mesti bikin video yang lebih baik lagi, perkenalan yang lebih baik lagi, yang mungkin bisa lu taruh di berbagai macam sosial media juga untuk orang bisa tahu ini orang siapa sih gitu loh, dan apa brandingannya, oke? Oh ya, Kursi Chan tiba-tiba patah kakinya, dan gue udah coba keliling tukang las, ternyata nggak bisa, itu bahannya beda, nggak bisa dilas. Udah dicoba dilas, dipaksain tetap nggak kuat gitu. Jadi Kursi Chan telah selesai bertugas dan digantikan oleh Oleh yang jauh lebih murah. Tapi entah kenapa pas gue pakai Oleh jarang gue teringat masalah pinggang sih, jarang, bukan nggak pernah tapi jarang. I don't know. Ternyata kursi kayak gini yang cukup juga sih. Sering-sering nonton bola no, karena ada kejutan-kejutan seru-seruan selama nonton bola. Dan terakhir, mesti lebih sering mengurangi waktu lu untuk melakukan hal yang nggak penting. Mesti mengurangi waktu lu untuk bingung mau ngapain. Ya udah main game aja gitu loh. Daripada lu tidur-tiduran gak jelas nge-scrolling TikTok sampai 2 jam, lebih baik main game aja sekalian gitu. Selalu support siapa yang support lu no. Lihat selama lu kena masalah, selama lu ada aneh-anehan, selama lu lagi diserang atau apa, lu lihat siapa yang ada di samping lu, lihat siapa yang bantu lu, siapa yang memperjuangkan lu. Energi lu masih sama untuk hidup no, yaitu dendam. Dendam itu adalah energi yang masih positif bisa lu pakai gitu. Semangat untuk hidup lu. Lu sekarang makin banyak dendam karena makin di atas kayaknya no. Mungkin lu bisa sombong kalau lu makin di atas, karena makin kesini makin banyak masalah nggak penting hadir. Bahkan lu nggak ngapa-ngapain pun ada aja masalah. Ada aja yang cari-cari masalah. Lu harus bangga, karena lu udah makin di atas. Anginnya makin kencang. Sekarang lu lihat siapa yang bantu lu biar nggak jatuh, dan perbanyak yang kayak gitu. Semakin besar kayak tantangannya di 2022 nih. Kita nggak tahu kayak gimana nih. Mungkin lu jadi baik-baik tapi Koronskui tiba-tiba evolusi jadi Mega Koronskui kan, atau tiba-tiba Jogres jadi Omni Koronskui, gue nggak tahu lah. Tapi gue rasa lu mesti ingat satu hal no, fight, but
harder dan you been through this. Lu ingat dulu lu mesti jalan kaki 30 menit biar menghemat duit 2.000, mesti lari-lari ngejar angkot biar nggak ketinggalan angkot terakhir, mesti nunggu lebih lama lagi nunggu bus terakhir dan lain-lain. So dulu lebih susah daripada sekarang, no. Dulu jauh lebih susah, jauh lebih ngenes, lebih susah, luar biasa berat. Sekarang udah sangat dipermudah. Ini sekarang udah urusan mental, udah urusan apa ya, apa yang ada dalam diri lu sekarang gitu. Yang oh my god man, dulu lu bahkan nggak pernah beli air mineral di jalan, dan lu lebih baik isi di botol. Dan ini kebiasaan lu sampai sekarang demi menghemat duit 3.000, 2.000, dan sekarang lu tinggal pesen apapun yang ada di ojol yang lu mau, no. But that's mental yang bikin lu berhasil sampai sekarang. Itu adalah mental yang membuat lu bisa sesukses sekarang. You too can be hero, no. And plus ultra, nggak semua orang tahu cerita lu, nggak semua orang tahu kisah lu, dan nggak perlu semua orang tahu, nggak perlu semua orang dengerin. Ceritakanlah kayak yang emang mau dengerin. It's so much hard, no. Back then it's harder, it lebih susah banget, no, dulu tuh. Dan sekarang lu udah petik mental yang berhasil lu pertahankan, attitude yang berhasil lu kembangkan, dan ilmu yang berhasil lu terapkan. Maybe kalau lu lupa, no, we did it. I'm gonna say it, we did it, no. Kita nggak semiskin yang kita bayangkan dulu, no. Dulu impian kita cuman dulu impian kita apa, no? Punya PC, nyet, udah kebeli. Monitornya sekarang 2, webcamnya 4 juta, mic-nya bagus, interface. Dulu impian lu apa sih, no? Bisa main game, ya kerja aja tiap hari nggak apa-apa, yang penting bisa main game. Nyet, sekarang lu kebanyakan kerja nggak bisa main game. Sekarang lu nggak perlu nunggu sale gamenya. Lu beli Age of Empire nggak pakai nunggu sale, lu tinggal beli kalau lu emang udah suka. So it's harder, no, back then. Lu nggak boleh ngelakuin ini ke orang lain, no. Kayak, wah, lu mah mending dulu gua gitu. But you can do it with yourself, no. Lu mah mending, no, di 2022. Eno di tahun 2005, 2006 apa kabar? 2007, 2008 apa kabar? Nyet. Oh, back to the gym kalau misalnya udah bisa, no. Back to the gym. Tapi gymnya nggak buka. Thank you Eno Bening di 2022 udah dengerin gua. Gimana kabar Eno Bening di 2022? 2021 keuangan tertinggi, 2022 pertahankan atau lebih baik. Dan thank you buat para singam dan yang suka nontonin. Gimana? Kalian ada pesan buat diri kalian di tahun depan? Kalian bisa tinggalkan di komen di bawah. Terserah mau kayak gimana, mau pakai kode, mau jujur-jujuran segala macem. Lu tinggal share di komen lo, atau bahkan lu bisa intip dulu komen lu di tahun lalu, di video tahun lalu, lu ngomong apa dan bagaimana sekarang. Curahkanlah, jadikanlah video gue ini media untuk lu ngobrol sama diri lu sendiri. Dan nggak tahu, mungkin berguna, mungkin bermanfaat, mungkin jadi pengingat. Ya semoga aja nggak di take down sama Susan ya. Thank you semuanya udah nontonin, thank you udah bening. Gue tunggu kabar baik lo. Dan yang penting untuk kita semua, what else? Stay clean and sound. Yeah, I think that's all.